Kalau awam mending nanya aja. Berilmu atau awam? Entah. Wah, Ya. gantian signal dia yang Tanya terganggu. kita aja. Wah, signalnya keganggu. Pak, cari dulu tempat signal yang bagus. Sekarang gantian signal Anda yang terganggu. Ya. Anda mau saya bertanya atau ditanya? Saya siap untuk Coba apa aja, dengarkan silakan. saya. Ya. Coba dengarkan ya. Kalau Anda awam, Anda boleh bertanya. Tidak perlu menjelaskan imanmu. Tapi kalau Anda adalah orang Kristen yang berilmu dan belajar, maka akan ada dua arah. Saya ditanya dan saya bertanya. Paham? Oke. Sekarang karena saya yang pemilik bertanya aja kalau- Bentar, saya yang pemilik ruang, maka saya berikan kesempatan kepada tamu untuk bertanya lebih dahulu. Jawabannya saya yang jawab. Kalau mau membantah jawaban saya pakai data. Dan kalau mau keberatan dengan jawaban saya harus ada alasan. Alasannya apa keberatan? Nanti setelah saya menjawab dan Anda tanggapi dan saya luruskan kembali, saya akan bertanya kepada Anda. Silahkan untuk Anda sebagai orang Islam yang diajarkan rahmatan lil alamin, mau kau penghujat atau bukan penghujat, maka silahkan kalian cari tempat duduk kalian di Komal ini. Silahkan bertanya. Pertanyaan pertama. Siapakah nama ayah Musa di dalam Islam atau Al-Quran? Di dalam Al-Quran nama tidak semua nama orang tua Nabi itu dijelaskan. Karena tidak penting untuk keimanan Kalau kami. begitu, sepengetahuan Anda, siapakah nama ayahnya Musa? Kalau begitu, Ya, ada yang mengatakan Tera, ada yang mengatakan Tera, bukan. Siapa namanya ya? Kalau nggak salah Tera ya. Dan saya tidak pernah membahas nama bapaknya Musa, bapaknya Ibrahim, bukan. Bapaknya Yakub, bapaknya nabi-nabi lain. Karena saya tidak pernah mengkaji itu. Karena tidak ada Iya. kepentingan saya di situ. Apa permasalahannya, Pak? oke, begini. Saya Imran apa Imran ya? Imran ya? Ya. Enggak, tunggu. Saya kan sudah jawab nih. Saya tidak mengkaji nama bapak para tokoh-tokoh di Al-Quran karena tidak ada kewajiban saya untuk mengetahui nama bapaknya. Kan selesai dong. Maka saya mau tanya balik, siapa nama Dengan bapak kata- Paulus dalam Bible? Dengan kata lain, Anda tidak tahu, kan begitu? Ya. Ya, oke lah, saya tidak tahu. Oke, sekarang saya tanya, nama bapak Paulus siapa? Sebentar, kita belum selesai. Sebentar. Sabar. Ya, saya bilang saya tidak tahu kan. Saya nggak tahu, udah. Sekarang saya tanya balik, nama bapak Paulus Saya siapa? ingin memberitahu Anda gitu, kalau Anda belum tahu. Nggak usah, nggak butuh. Saya nggak butuh tahu nama bapak Nabi Musa. Jangan permalukan Ini loh, diri Anda. saya Anda tidak butuh tahu. Saya tidak mau mencari tahu nama bapak Musa. Kenapa? Nggak penting. Yang penting saya tahu Musa itu Islam. Saya tidak butuh tahu siapa nama bapaknya. Bahkan nama bapaknya Nabi Ibrahim pun saya nggak butuh tahu loh. Saya tidak butuh tahu nama bapak dari Nabi siapa lagi tuh? Nabi yang ini ya. Nggak perlu. Tapi saya pengen tahu nama bapak Paulus siapa. Nah, itu yang harus Anda jawab. Masa Anda memaksakan hal yang nggak ingin saya tahu? Ini namanya logical fallacy. Kenapa? Loh, Anda tidak logical fallacy itu Aduh. karena saya nggak cari tahu. Kenapa saya tidak tahu nama bapak Nabi Musa, bahkan nama bapak Nabi Ibrahim misalnya saya nggak tahu. Saya tidak cari tahu. Kenapa? Saya nggak butuh tahu. Tapi saya pengen cari tahu nama bapak Paulus. Apa alasan saya pengen tahu nama bapak? Nggak penting bagi saya nama bapaknya Nabi Musa siapa. Yang penting saya tahu, diberitahu bahwa Nabi Musa menyembah Allah. Saya nggak mau cari tahu nama bapak Nabi Musa karena nggak penting. Sekarang saya tanya, nama bapaknya Paulus siapa? Itu yang penting. Kenapa penting bagi saya mengetahui nama bapak Paulus? Karena dia ngaku-ngaku orang Yahudi, orang dari suku Bani Israel. Ini bisa kebohongan loh. Ini bisa pembodohan loh. Kenapa? Kalau ada orang ngaku-ngaku saya orang Yahudi, harus dibuktikan dari bapaknya. Siapa nama bapak Paulus sehingga dia berhak mengatakan keturunan dari Bani Israel? Tolong dijawab itu. Itu penting bagi peradaban loh. Nama Bapak Paulus Imran. Mbak, tunjuk dalilnya nama bapak Paulus Imran. Dari mana Anda tahu kalau bapak Paulus Imran? Wah, baru ini.
2000 tahun terjawab misteri nama Bapak Paulus, teman-teman. Kan ditanya nama Bapak Baru Musa, ini. kamu tidak tahu. Ya saya nggak Gimana? tahu, saya nggak nyari tahu. Makanya saya mau kasih Saya tahu ti- kamu. Yang gini loh, yang saya tahu, apa yang saya cari, saya nggak butuh tahu kok maksa. Coba, dari mana kamu tahu kalau Gini, Bapak tahu, Paulus gini, itu gini. Imran? Sebentar sabar ya. Saya tanya, Iya, sejak sabar. kapan ada tertulis nama Bapak Paulus di Imran? Sabar. Gini Pak, kenapa saya tanyakan tadi nama Bapak? Nggak ada urusan, itu urusanmu. Iya, kan? Saya ini tidak butuh. Jangan kau kasih tahu siapa nama Bapak Nabi Musa, karena saya lagi nggak nyari tahu. Kok kau maksa? Aku mengetahui apa-apa yang ku ketahui, biasanya apa-apa yang ku cari tahu. Contoh, aku cari tahu Yesus itu Tuhan atau bukan. Sebentar. Kenapa kok Kristen ini memaksakan? Mereka sok tahu, lalu paksa kepada kita kesok tahuannya. Saya tidak butuh tahu siapa bapaknya Nabi Musa. Karena tidak ada kewajiban dalam Islam. Wahai Rifa, kata Nabi saya, cari tahulah nama bapaknya Musa. Kalau kau tidak cari tahu, kau masuk neraka jahanam. Baru saya cari tahu itu. Tapi Nabi saya tidak pernah memaksa saya untuk cari tahu nama bapaknya Nabi Musa. Yang saya ingin tahu sekarang adalah siapa nama Bapak Paulus dalam Bible. Sebagian besar perjanjian baru itu dikarang oleh Paulus. Kenapa bapaknya kalian nggak tahu? Pasal. Gini Pak. Coba. Untuk apa kamu mengetahui nama Bapak Paulus? Sementara Penting nama bagi saya. Bapak Musa sendiri kamu tidak ketahui. Oh, Nabi Musa jelas. Nabi Musa diceritakan kronologisnya di Al-Quran bahwa dia diutus untuk Bani Israel, ya. Artinya, mau bapaknya bukan Israel atau tidak Israel, dia tidak pernah klaim. Dia nggak pernah klaim, tapi Allah yang mengklaimkan tentang dirinya. Maka bagi saya ikuti kata Allah saya. Tapi ada orang yang mengaku utusan Tuhan, mengaku-ngaku dari golongan Yahudi, dari keturunan orang Bani Israel. Ini harus saya kasih tahu nih, kenapa? Bisa jadi ini orang bohong nih. Kenapa Kamu saya bisa bilang Paulus begitu? itu kamu percaya bahwa Paulus itu diutus Tuhan untuk orang-orang yang percaya? Saya percaya bahwa yang namanya Nabi Isa itu adalah seorang Muslim. Maka ketika ada orang yang mengaku-ngaku diutus oleh Nabi Isa, saya harus uji dulu kapan Yesus bertemu dengan Yesus Paulus. Ya, Kenapa? tunjukkan. Diskusi itu yang bagus Bagaimana lah. Iya, Paulus nggak pernah mengaku diutus oleh Nabi Isa kamu. Ya udah, Paulus mengaku diutus siapa? Oke, tunjukkan Ya, kepada apa saya urusannya Yesus apa dengan bukti Isa? dia diutus oleh Yesus. Untuk apa kamu cari tahu Isa dan Yesus itu kan berbeda? Saya cari tahu supaya Jangan tidak ada sangka lagi orang Isa Kristen sama yang dengan tertipu. Yesus. Iya beda lah. Kalau Yesus terkutuk, Nabi Isa tidak. Ngapain Loh, kamu mengungkit yaudah. Yesus sementara Isa yang kamu percayai Loh, itu kan? kan, kok kamu tanya hak saya? Ini lucu orang Kristen ini. Masuk ke kamar saya mempertanyakan hak saya. Nulis bertanya, tapi Tadi sampai kamu di bilang kamu atas berilmu. Kristennya yang Loh, ditanya. kok mulai aneh ini orang Kristen? Saya tanya, makanya tadi saya tanya, kamu berilmu atau Berarti awam? namanya Kamu bilang tidak berilmu. mau bertanya sama orang Kristen, biar saya ditanya. Ini nggak sesuai Di tema sini lagi. Loh, bukan sesuai tema. Nonis bertanya ini untuk yang awam. Kamu kan ngakunya berilmu. Tadi sudah kita sepakati berdua. Setelah kamu bertanya, saya yang bertanya. Kamu tanya siapa nama Bapak Nabi Musa? Nggak mau tahu saya. Kenapa saya nggak butuh tahu? Karena saya nggak cari tahu. Saya akan tahu sesuatu yang saya cari tahu. Saya tidak akan pernah tahu hal-hal yang saya tidak cari tahu. Kalau saya tahu sesuatu yang saya tidak cari tahu, artinya saya sok tahu. Maka saya bukan orang yang sok tahu. Memang saya tidak mencari tahu siapa nama Bapak Nabi Musa. Maka saya tidak butuh tahu. Maka ketika saya sudah menjawab saya tidak tahu, apa masalah? Lalu saya kembalikan kepada kamu. Emang kamu tahu siapa Bapak Paulus? Kenapa lebih penting saya ingin tahu siapa Bapak Paulus ketimbang Nabi Musa? Pertama, Nabi Musa divalidasi oleh Allah sebagai nabi dalam Al-Quran. Bagaimana saya tahu bahwa itu benar? Karena di Al-Quran itu tidak terbantahkan bahwa di firman Tuhan. Lalu ketika Paulus mengaku-ngaku sebagai rasul dari Yesus, pertanyaan saya begini, dari mana kau bisa memvalidasi bahwa dia betul-betul bertemu dengan Yesus, bukan setan yang adalah setan yang menyamar jadi malaikat? Ini kau harus jelaskan ke saya. Kenapa? Karena kau mengaku berilmu tadi. Makanya di sini saya tanya, kau awam apa berilmu? Kalau awam bertanya saja, kalau berilmu kau jelaskan. Makanya jangan ngaku-ngaku berilmu kau kalau nggak bisa ditanya.
Udahlah ngaku-ngaku berilmu di hadapan saya, giliran ditanya malah curhat. Tadi katanya saya boleh bertanya aja, saya tidak perlu menjawab. Tapi kenapa saya sekarang ditanya? Kau yang bilang berilmu tadi. Seperti begini ya Rifa ya, kamu awam dalam Islam ya, oke, kamu awam dalam Islam. Saya awam dalam hal yang saya tidak cari tahu. Dibandingkan ulama-ulama lain, dibandingkan Ustadz Wafi, saya awam. Dibandingkan Bang Zuma, saya awam. Tapi seawam-awam saya mampu menunjukkan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Islam. Seawam-awam saya loh, mahasiswi aja udah bener kalian. Tunjukkan kebenaran Islam deh, saya tanya. Mantap. Boleh? Tapi nanti gantinya kamu tunjukkan kebenaran Kristen ya. Siap. Oke. Ya. Baik. Saya akan menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Buktinya apa? Enggak, bukan ke situ. Saya yang membuat pertanyaan, bukan kamu yang mengatakan seperti itu. Kamu bilang, ini nih orang-orang, katanya orang ini akal. Teman-teman perhatikan, namanya akal. Tapi dia sendiri logical fallacy. Dia bilang apa? Kamu buktikan ya Islam benar. Saya bilang, saya buktikan. Tapi apa kata dia? Saya yang bertanya, hei, siapa yang mau membuktikan dia yang bernarasi? Paham kau? Kalau kau bertanya, artinya kau belajar sama aku. Ini gimana ini orang Indonesia nih nggak ngerti diksi-diksi Indonesia ini? Ya, Saya kan ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Kau siap nggak mendengarkannya? Nanti standarku, boleh kau bantah, boleh kau terima. Kita pakai standar universal, standar akademik. Mari kita pakai. Kita letakkan kebenaran itu sesuai dengan sisi akademik. Apa yang disebut dengan kebenaran? Kebenaran itu ada 9 teori. Diam dulu, ya aja. Ini ku ajarkan kau dulu, namanya akal. Saya mau berbicara 1 menit aja, boleh nggak kira-kira? Boleh kau bicara, tapi sesuai dengan substansi. Kita saling membuktikan agama siapa paling benar, oke? Iya. Kau mau bicara tentang apa? Kau mau langsung membuktikan agama benar gitu? Saya berbicara tentang Isa dan Musa adalah satu zaman. Pakai data. Kalau informasi siap. begitu harus pakai data ya. Iya, oke, siap. Saya Oke, teman-teman lari ya. Orang ini kabur ya. Tema kita sedang membuktikan mana agama yang paling benar. Ada 2 kemungkinan kenapa dia kabur dari tema ini. Pertama, dia tidak siap dengan tema. Yang kedua, dia tahu agamanya nggak benar. Ya, makanya dia kabur. Jadi boleh nggak saya berbicara mengenai apa yang saya sampaikan barusan? Ya berarti kau akui kalau kita lari dari tema. Akui dulu. Saya nggak mampu tema itu, Rifa. Temanya nggak ada kok dibuat. Tema kita tadi kau yang nggak, ini orang Kristennya emang ngaco. Dia yang bilang mampu nggak kau membuktikan kebenaran agamamu? Mampu, aku bilang, asal kau juga mampu tunjukkan kebenaran agamamu. Udah siap dari tadi. Pas saya mau menunjukkan, dia pula yang memberikan aturan. Saya yang bertanya, aku yang lagi membuktikan kok, kau pula yang nanya. Lalu dia lari, saya akan membuktikan bahwa Musa dengan Isa sejaman. Hei, nanti kalau kau membuktikan agama Islam tidak benar, baru bernarasi di waktumu. Paham nggak? Sekarang saya dulu nih mau membuktikan kebenaran agama Islam. Habis itu kau juga buktikan agamamu benar. Aku kasih kau waktu 2 menit. Aku 2 menit pakai. Nah, teman-teman, kita mulai dalam ini. Kau siap nggak? Aku nggak mau mempermalukan kau loh. Aku Islam soalnya. Islam itu tidak diajarkan untuk mempermalukan orang yang sudah nggak tahu malu. Iya, silakan. Siap. Oke. Teman-teman perhatikan ya, bagaimana cara kita membuktikan secara filsafat, teman-teman ya. Saya akan bacakan kepada teman-teman teori kebenaran dulu. Ini kita pakai parameter universal ya. Saya nggak pakai parameter saya sebagai seorang muslimah ya. Dan saya mau nih, orang ini ikut nggak nanti dengan teori filsafat tentang kebenaran ya. Saya akan tunjukkan dari jurnal UIN 1 Tulung Agung, teori-teori kebenaran dalam filsafat. Kita ambil dulu parameter kebenaran, oke? Secara universal. Itu menggunakan kaidah ilmu filsafat yang diakui oleh orang Yunani, Kristen, apapun ini menggunakan kaidah filsafat. Mari kita buktikan. Apakah orang ini siap tempur, teman-teman? Mari kita buktikan. Nah, karena saya berdata, tentu saya lama nih. Buka dulu nih artikel ini ya. Buka dulu artikelnya. Ini dia. Nah, teman-teman mau saya lihatkan datanya, teman-teman? Ini dia. Kita buka data, teman-teman. Nah, kita pakai data. Kita nggak usah pakai congortologi. Di sini edukasi. Di sini tempat kita mengedukasi publik. Teman-teman lihat ya, saya membuka jurnal ya. Saya tembak-tembak jurnal filsafat aja dari tadi. Ya, saya dapat 1 jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz Faradi. Ya, kalau kalian mau mengkritisi penulisnya silakan, bukan urusan saya. Ini dipublish IAIN Tulung Agung, Jalan Mayor Sujadi Timur, nomor 46 Tulung Agung. Ini kalian kalau mau kritisi dia silakan kalian
langsung ke website dia ya. Judulnya di sini teori-teori kebenaran dalam filsafat. Mari kita bahas satu persatu teman-teman. Ya, kita bahas harus ikut ini standarnya ya. Kalau nggak ikut ini standarnya nanti pulang kampung kalian ya, pulang kampung oten-oten. Nah, pertama perspektif kebenaran ya. Kita bahas nih. Ini kita ilmu di sini nih, ilmu. Di sini bukan tempat congortologi, ini ilmu. Pertama kita punya teori korespondensi teman-teman. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenaran. Oke? Fakta objektif. Ini ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, ada namanya teori koherensi. Pembuktian secara berulang-ulang pada teori korespondensi pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat, artinya kebenaran yang tidak perlu diuji, yang umumnya berwujud sebagai kebenaran umum atau general truth. Matahari terbit dari timur ini adalah aksioma, teman-teman. Ya, kalau terjadi matahari terbit dari barat maka itu anomali, karena aksiomanya dia terbit dari timur. Ya, itu pahami itu, teman-teman. Ya, ini belajar di sini nih. Yang ketiga adalah teori pragmatis. Teori pragmatis ini adalah teori yang muncul dan bermanfaat. Doktrin itu bermanfaat, maka itu bisa dikatakan benar. Ya. Yang keempat, teori ini selanjutnya adalah teori performatif. Maksudnya apa? Yang bicaranya kredibel. Kalau bicara sorry nggak ngerendahin tukang galon ya. Tukang galon yang tidak pernah sekolah berbicara tentang ilmu kedokteran itu nggak bisa dikatakan benar karena dia tidak punya performa, dia tidak kredibel. Tapi kalau seorang mahasiswi bicara tentang prodinya itu masih kredibel. Saya contohnya mahasiswi. Kemudian teori konsensus. Nah, ini dia. Ini yang menggagas ini adalah Thomas Kuhn. Jadi kalau ada konsensus kebanyakan orang, ini juga dipakai dalam Islam. Kata Rasulullah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ini boleh dipakai. Nah, ada 9 teori-teori lainnya. Mari kita tunjukkan kebenaran Islam ini sesuai tidak dengan teori-teori kebenaran yang dirumuskan dalam ilmu filsafat tersebut. Dan apakah umat Kristen mampu mengikuti kaidah yang sama? Mari kita masuk. Mari kita masuk ke dalam pembuktian Al-Quran sebagai kebenaran. Pertama, teman-teman, apa yang disebut dengan teori korespondensi tadi? Ketika ada fakta-fakta, klaim dari Al-Quran itu, faktanya memang begitu. Contoh, ketika Al-Quran berkata, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Faktanya Al-Quran terjaga nggak? Terjaga. Maka untuk menghancurkan kebenaran ini harus ada yang mampu membuktikan Al-Quran terdistorsi. Keren kan Al-Quran? Al-Quran ikut, guys. Kemudian kalau kita pakai kebenaran pragmatis, apakah kandungan Al-Quran itu banyak bermanfaat untuk ranah sosial? Banyak dipakai. Bahkan ada literasi Islam yang menjadi sebuah quote di kampus Harvard tentang keadilan kalau nggak salah. Dipakai lagi. Kemudian ketika Al-Quran katakan ini Muhammad Rasul yang bergelar rahmatan lil alamin atau orang yang benar, maka dikatakan oleh Al-Quran bahwa Muhammad ini nggak pernah berbohong. Ya, cara membuktikannya hancurkan statement itu. Secara realitas Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Maka ini masuk ke dalam kebenaran korespondens yang sesuai dengan fakta-fakta, kebenaran koherens sesuai dengan realitas, dan kebenaran pragmatis. Kenapa? Karena bahkan seorang ahli sejarawan, teolog tidak pernah mengatakan Al-Quran terdistorsi. Pragmatis, performa. Tidak ada satupun sekolah baik dari Kristen ataupun Islam yang mampu membuktikan Al-Quran pernah terdistorsi. Kalau mampu, tunjukkan dalilnya, datanya. Kenapa? Bahkan Munim Syiri pun terbukti kebohongannya. Di dalam buku yang saya punya ini, ketika mengatakan Al-Quran, ada kok indikasi distorsinya. Ini bukunya. Dijawab oleh scholar juga. Kalau ada seorang scholar penipu, maka sudah gagal dia sebagai scholar. Itu ciri-ciri ulama, itu ciri-cirinya adalah ketika bicara nggak nipu. Munim Syiri mengutip perkataan Al-Kawashimi dengan memprintir. Kata siapa? Kata Ustadz Muhammad Nuruddin. Di mana bukunya? Membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Siapa penulis buku ini?
Namanya adalah Muhammad Nurudin, yang kata pengantarnya dari Dr. H.M. Afiuddin. Ini kebenaran performa namanya. Kebenaran yang disandarkan kepada orang yang kredibel, berilmu dia. Maka ketika saya katakan Al-Quran adalah kalam ilahi yang tak terbantahkan, itu menggunakan teori apa? Kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatis, dan kebenaran performa. Mari kita kembali ke Bible. Maka ketika kalian mengatakan kitab kalian suci, apa alasannya? Dan gunakan metode yang saya gunakan barusan. Silakan akal. Ya, Silakan. sebentar. Saya bantah dulu ya yang tadi ya, sebentar. Bahwa Al-Quran Bantah pakai itu data, loh. terjaga, ya kan? Sebentar. Bantah pakai Terjaga. data. Saya tunjukkan nih. Sebentar ya. Oke. Pakai data. Teman-teman, kau mute dulu, kau cari data. Ini ya. Saya nggak mute. Ini Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah mendengar dari saudara-saudara kita yang Video guys. Data, Bung. Data, Bung. Bung, tahu nggak data, Bung? Aduh, di mute ya, kok malah video sih. Mending saya diskusi sama dia aja ya. Bung, suruh dia diskusi sama saya, berani nggak dia? Janganlah kau bawa-bawa perkataan orang yang nggak jelas itu. Data. itu tadi Nah, itu saya bukan menunjukkan data. bahwa Al-Quran tidak terjaga, sudah terbantahkan. Itu ada 2 ayat Itu yang siapa dimakan itu? oleh kami. Nggak, laki-laki itu siapa? Itu kemana? Ya, laki-laki itu siapa? Ini Laki-laki itu siapa? kenal ini. Oke. Siapa sebentar. namanya? Enggak kenal aku. Siapa itu? Siapa itu? Waduh. Kamu nggak kenal ini tadi, betul kamu nggak kenal? Nggak kenal Ini lah. Siapa profesor. itu? Enggak. Ini Profesor di profesor. mana? Masa Enggak. nggak kenal? Profesor kampus mana? Profesor kampus mana dia? Aduh, Ripa gimana sih kamu? Kamu Hey, ini orang. itu profesor. Tunggu. Itu profesor. Coba tunjukkan sama saya. Siapa namanya? Saya cek di Pedidikti. Namanya siapa? Profesor apa? Profesor apa? Bentar. Namanya profesor apa? Ya, anak saya sebentar. Sabar. Iya, saya minta profesor nih. Aduh, diminta data, dikasih video, guys. Berat, teman-teman, berat. Teman-teman YouTube itu jangan dicontoh ya. Kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswi, anak-anak bunda, tolong jangan ditiru bapak ini ya. Bapak ini mempermalukan ranah akademik. Ketika kita minta data, dia kasih video, teman-teman. Video dari orang yang dia katakan profesor. Emang gua kenal sama dia, siapa dia? Ya, teman-teman, kalau ingin mendengarkan penjelasan tentang Islam itu harus profesor doktor yang memang adalah orang guru-guru Islam. Pertanyaannya adalah siapa tadi laki-laki itu? Saya tidak kenal, suruh aja dia debat sama saya ya, nggak kenal saya. Ya, siapa itu laki-laki ya? Nggak kenal gue nggak kenal sama laki-laki itu. Mending gue debat sama bapak ini profesor of doktor ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, kenal nggak sama bapak yang tadi di video itu, Om? Iya kayaknya kenal itu dia. Siapa tuh Om? Bisa Mantan pacar Om ya? Kalau di OTN itu data itu dari omongan yang di video-video begitu di alam roh gitu, data roh gitu. Bang bilang lain kali bilang gitu, tunjukkan data rohani gitu. Nggak, Om kenal sama bapak tadi, mantan pacar Om ya? Om ada hubungan apa sama bapak tadi? Enggak, ini Saya buka aja Siapa? hadisnya ya yang membuktikan bahwa profesor ada tadi belum terbukti. Lari. Nggak usah, buka hadis saja biar kamu lebih percaya. Nggak, gue mau tahu data profesor begitu tadi. saya Mana buka. Gue Buka mau hadis tahu saja. si profesor tadi. Kenapa sih Siapa Ripa? namanya? Kau takut saya bukan hadis saja, Bukan itu kan takut, langsung kau telah berbohong. Kebohonganmu di sini Berbohong. harus diluruskan. Oke, aku Nggak ada ngomong sama berbohong, mahasiswa saya bukan ya hadis udah ya. diam dulu ya. Oke. Anak-anak mahasiswa dan mahasiswi, ini adalah contoh yang tidak boleh ditiru ya. Kebohongan yang dilakukan secara terang-terangan di publik, mengatakan seorang manusia yang tadi kita nggak kenal itu sebagai profesor tapi tidak terbukti keprofesorannya. Teman-teman yang mahasiswi, supaya kalian tidak tersesat, jangan gampang percaya kayak orang ini ya. Lihat di video langsung bilang profesor, padahal entah ia profesor entah hantu belau ya. Anak-anak mahasiswi, anak-anak mahasiswa, anak-anak bunda, jangan gampang percaya sama laki-laki. Laki-laki ini contohnya nih, dia bilang itu profesor. Tapi dek, itu di Kristen itu sah-sah aja gitu. Itu kan data rohani gitu. Kita harus mengerti.
Saya bukan hadis ya. Gue masih minta tentang profesor tadi, jangan lari dulu. Udah 3 kali lu Iya. lari-lari, lu pikir gue apaan? Tadi katanya mau pembuktian Ya, kitab saya- masing-masing, kabur. Sekarang bilang itu profesor nggak bisa buktiin, kabur. Sekarang bawa Ya, hadis karena lagi, tadi mau lu pernyataan apa Ustaz sih? Al-Quran itu kan terjaga. Udah ya akui kan? dulu kalau orang Terjaga. tadi itu nggak jelas. Bilang data lu tadi nggak jelas, bilang. Itu jelas, ini profesornya jelas loh. Ya udah, coba tunjukkan ke profesornya. Cuma- Di mana PD Dikti? Saya Udah turun ya. Saya nggak suka sama iblis ya. Iblis itu pembohongan. Iblis itu pendusta. Iblis itu pendusta sejak semula. Bilang-bilang profesor. Profesor apaan? Profesor bongkar tambal ban. Songor. Buang-buang waktu teman-teman. Coba 3 kali loh dia lari-lari tadi. Pertama mulai dari ngapain kita ngelayanin orang-orang kayak gitu. Yang penting aku udah tunjukin mahasiswa-mahasiswi ibu, tolong ya, jangan percaya mulut laki-laki sampah kayak tadi tuh. Bilang profesor. Nanti takutnya nanti dia ketemu kalian, ngelamar kalian, bilang kalau dia profesor loh. Hati-hati loh. Bapak saya doktor loh kata dia. Padahal bapaknya cuma tukang gosok di rumah orang. Hati-hati ya. Mereka itu Ngeri loh. nyata-nyata loh, apalagi mereka itu nanti Bohong nyata kan mereka kan nggak. Hamilisasi. Maksudnya tuh kayak hamilisasi itu bahaya. Iya. Mereka bohongnya memang benar-benar bohong. dan mereka terang-terangan bohong di depan kita loh. Dia bilang tuh profesor tadi tuh. Real. Iya, nih aku tunjukin teman-teman ya. Jadi itu dia mengambil akun YouTube ya. Nah, ini kita lihat nih. Mana nih? Aku nggak tahu siapa orang itu. Siapa sih namanya dia? Siapa namanya si yang diliatin? Aduh, apa namanya bentar ya? Lucu. Hmm? Lucu. Emang terang-terangan dia membohongi kita kan? Itu yang dipercayai oleh orang. Siapa namanya teman-teman? Aku nggak tahu. Siapa namanya Murtadin tadi tuh? Itu Murtadin kalau nggak salah itu. Tapi aku nggak tahu dia siapa. Maksudnya apa kredibilitasnya aku nggak tahu. Bentar. Murtadin. Aku lihat aja Murtadin. Gitu. Nggak ada yang benar. Siapa? Bentar aku cari dulu. Aku buktikan dulu. Mana dia tuh? Aku pernah reaction dia loh. Tapi aku nggak tahu dia gitu. Nggak ada yang benar Murtadin, Dek. Iya makanya aku. Siapa namanya teman-teman? Laki-laki tadi tuh yang diliatin videonya itu. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Aku juga nggak tahu lah siapa tadi tuh. Nggak ada yang tahu ya. Yaudahlah. Nah artinya gini, ketika kita minta data, dia kasih asumsi liar dari orang yang tidak beragama Islam. Dan ini masuk dalam gagalnya teori pertama teori korespondensi tadi tuh gagal. Kebenaran tadi. Terus kalau teori performa itu juga gagal karena yang bicara tuh bukan seorang yang kredibel gitu loh. Kalau saya punya bukunya nih dari seorang ulama Islam yang pengantarnya aja adalah seorang profesor. Ini Profesor Manaim Ali nih. Nah, nggak kaleng-kaleng guys, profesor dia itu. Bukan akunnya bernama Akal yang dia liatin video itu, salah satu YouTuber Kristen itu yang suka nyerang Islam. Tapi aku nggak kenal gitu, nggak tahu namanya siapa. Gitu. Nah jadi ini yang tidak boleh ditiru ya teman-teman. Kita sebagai umat Islam itu bertanggung jawab di yaumil hisab. Artinya ketika teman-teman ada nih, aku kasih tahu ya, kita masuk ke ranah ini, ke ranah pembelajaran nih. Mungkin aku masuk ke kajian nih. Saya mau tunjukin kepada teman-teman ada yang disebut dengan istilah itu. Yang pertama adalah tingkat tertinggi informasi yang ada dalam wilayah komunikasi. Tingkat tertinggi itu wahyu teman-teman. Ya, wahyu itu adalah komunikasi antara sang pemilik alam semesta dengan makhluknya. Ini terjadi kepada para al-anbiya atau orang-orang terpilih. Ya, seperti bukan hanya kepada nabi saja sih, dan bahkan wahyu ini ada 2 jenisnya. Wahyu dari Allah dan wahyu dari setan. Jangan salah loh, karena kata wahyu sendiri juga dimaknai sebagai bisikan. Bisikan juga karena dia lafaz mustarak, satu kata bermakna banyak. Bisikan dan komunikasi transenden juga wahyu. Yang kedua di tataran tingkat sistematika yang masih aku temui, mungkin nanti ada yang mau menambahkan, aku silakan ditambahkan oleh para ahli-ahli komunikasi, silakan nanti ya kolaborasi kita. Yang kedua itu ilham. Nah ilham ini adalah inspirasi yang ditanamkan oleh Allah kepada hambanya, digerakkan hatinya. Seperti Umar Ibn Khattab yang memiliki ilham untuk membukukan, memusafkan. Wahyu itu dari setan juga ya? Ada ya. Makanya Allah berikan 2. Ada nih. Ada datanya tuh ada. Ini aku tunjukin ya. Bisikan setan itu menggunakan kata wahaya.
Jadi wahyu itu bukan hanya dari Allah, tapi istilah yang sama dipakai. Jadi tidak diikat hanya dari Allah, tapi juga dari setan. Bahkan dianggap dari Allah juga ada. Makanya tuh yang mereka katakan wahyu-wahyu itu. Jadi sama kayak gini, bapak tuh ada dua, bapak segala dusta dan bapak yang benar kan. Kalau dalam Kristen kan sama seperti itu. Bapak yang adalah iblis, bapak yang adalah Tuhan kan sama. Wahyu juga begitu dalam Islam. Yang datang dari Allah dan yang datang dari setan. Karena kalau secara etimologi adalah bisikan, dan itu ayatnya ada di Kalau Al-Qur'an. zaman sekarang ini dia orang yang ngaku-ngaku terima wahyu gimana? Kalau di Islam jelas Nabi Muhammad khataman nabi, jelas itu dari setan. Khataman nabi itu kita nggak sibuk cari nabi palsu, karena sudah ada dikunci bahwa Nabi Muhammad adalah khataman nabi, nabi terakhir. Nggak ada lagi nabi setelah beliau. Kalau zaman Nabi Isa orang masih bisa ketipu, yang ada juga yang masih bisa ketipu itu ya. Gimana itu ya ilmunya dia? ya karena tidak kritis. Karena gini, ada sebenarnya kan tipuan-tipuan ini karena ada berbagai macam faktor. Pertama karena uang. Ada orang yang kayak pengikut Sai Baba itu kan dia ngelihat langsung ada emas jatuh dari tempat ini, kan ada keuntungan kan dia. Secara personal dia dapat keuntungan. Itu juga ketika Dajjal, kan ada dua Al-Masih Isa ibnu Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ada dua nanti itu. Sama seperti kebenaran dan kejahatan itu saling berini. Allah itu kan menciptakan berpasang-pasangan. Jadi Al-Masih yang adalah Nabi Isa ini justru akan dibenci oleh orang-orang jahat, tapi didekatkan kepada orang-orang benar. Dan Al-Masih Ad-Dajjal akan diikuti oleh orang-orang jahat, dijauhi oleh orang benar. Nah, ciri-ciri benar atau tidaknya, pertama, si Ad-Dajjal ini dia mengaku Tuhan, tapi dia matanya buta. Artinya secara esensi Tuhan dia gagal. Karena Tuhan katakan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Secara akal kan dia berfungsi otaknya. Masa Tuhan cacat? Tapi orang Kristen menerima Tuhan, bahkan mati pun mereka terima. Ini mereka kenapa berpotensi untuk sesat. Karena mereka tidak memiliki kriteria Tuhan yang benar. Karena kriteria Tuhan bagi mereka tuh bisa juga mati gitu. Dan itu tidak sesuai dengan ilmu mantik. Jadi dari kita ilmu sendiri filsafat. biar nggak ketipu atau gimana, itu dari kita atau keluarga kita. Nah, kalau Islam itu dua hal, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Pertama, di Al-Quran sudah jelas bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, bahkan mengaku Tuhan, itu sudah campak, tinggalkan jauh-jauh. Walaupun dia bisa menghidupkan, nanti suatu saat dalam riwayat eskatologi Islam, bahkan Dajjal itu bisa menghidupkan orang tua kita yang sudah meninggal. Makanya di dalam Islam itu, kebenaran itu tidak berpatokan kepada mukjizat. Bahkan Yesus sendiri mengatakan nabi palsu juga bermukjizat. Karena mukjizat sendiri itu bisa jadi dia diklaim sebagai mukjizat, tapi itu tipuan. Seperti yang terjadi sama orang-orang yang memiliki kekuatan yang datang dari iblis. Karena itu tipuan bentuknya. Mungkin kakak pernah lihat sulap. David Copperfield pernah lihat nggak dulu? David Copperfield itu kan sampai sekarang belum terjawab. Bagaimana dia bisa terbang melintasi Grand Canyon itu? Pernah kan lihat dia dari Grand Canyon loh. Bisa jadi Grand Canyonnya itu tidak ada, dia berada di satu tempat yang bukan di Grand Canyon, tapi itu tipuan, ilusi namanya itu, ilusi optik, mata kita ditipu. Tapi kita nggak bisa buktikan. Nah, tetap yang namanya setan ini kan esensinya kan penipu. Dia tidak mampu, tapi pura-pura mampu. Dia nggak tahu, dia bahkan informasi pun dia curi-curi dengar kan ke langit. Makanya ada bintang pelontar setan, karena dia memang sengaja curi-curi. Dia mampu lakukan itu. Dia mampu melesat untuk mencuri perkataan para malaikat, makanya dilempar pakai bintang pelontar setan. Itu gitu dalam Islam itu. Artinya memang Allah izinkan mereka, setan dari kalangan jin itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Sebenarnya manusia biasa kayak kita ini punya kemampuan yang sama, tapi dengan cara berbeda. Contoh, jin bisa terbang, kita bisa terbang, tapi kita menggunakan alat. Jin itu yang tidak, dia memang memiliki kemampuan itu. Coba, kalau kita bicara jin itu boleh melesat mendengarkan perkataan langit dalam surah An-Najm. Tapi kita memang nggak pernah sampai ke langit, tapi kita bisa kan melewati hampir langit dengan apa? Dengan otak kan. Jadi kemampuan kita tuh sama. Ya, keadilan Allah tuh sama. Nah, Jadi kalau jin misalnya kalau yang ini yang biar apa namanya kita, jadi jin apa setan itu dia bisa sanggup dengan orang-orang bahkan yang sekelas, ada yang kita lihat alim gitu, atau misalnya itu tanda-tanda misalnya kayak ustadz yang itu. Iya. Setan. Tembus kak. Karena gini, dalam Islam itu dikenal bahwa setiap jin itu punya kemampuan berbeda satu sama lain sebagaimana manusia. Kayak kecerdasan manusia tuh kan beda-beda tuh.
ada yang seperti Elon Musk. Siapa sih yang paling cerdas? Albert Einstein. Tidak semua orang sama seperti Albert Einstein. Ada orang seperti Isaac Newton. Tidak semua orang seperti Isaac Newton. Sama, jin juga seperti itu pada dasarnya. Tidak semua yang mampu menjerumuskan manusia. Jadi kayak sistematikanya juga ada. Nah, orang yang didatangkan kepada alim ulama, jin yang didatangkan kepada alim ulama itu adalah jin yang juga memiliki kualitas tertinggi gitu. Karena yang dihadapinya juga ulama. Nah, maka ada istilah begini ini. Kakak kalau lihat tuh istilah, kalau setan tidak mampu menjadikanmu umat berdosa, maka kamu akan disupport menjadi orang yang paling alim sama sekali. Sehingga kamu menjadi ahli ibadah dan ahli ilmu. Kemudian dia gitu. Maka nanti ketika kamu sudah menjadi alim, maka kamu akan dipuji oleh setan itu. Kamu hebat. Akhirnya tertanam ria, dan itu orang pertama yang masuk neraka jahanam, yang kayak ketapel nancep di Jub Al-Hazan, apa tuh nama lembahnya, lembah terdalam yang bahkan neraka pun meminta ampun, minta perlindungan dari kengerian lembah itu. Neraka sendiri loh, neraka aja berlindung kepada Allah dari kengerian jahanam ini. Dan yang orang yang mengisinya ahli baca Al-Quran yang dekat dengan pemerintah, karena dia digunakan oleh kepentingan dunia, karena dia ria dalam hatinya, ingin mendapatkan kesenangan dunia menggunakan Allah. Makanya menjadi ulama itu tidak gampang. Ngeri sekali ya. Ngeri sekali. Tapi kita juga nggak boleh bertahan dengan kebodohan loh, karena menuntut ilmu itu kewajiban loh, Kak. Jadi di sini Allah tuh meletakkan kita di tengah-tengah. Kakak harus tetap pintar, belajar, tapi kakak tidak boleh melampaui batas, merasa pintar. Karena pintar dengan merasa pintar itu beda, Kak. Kalau merasa pintar itu kan perasaan kita. Kalau pintar beneran kan itu kembali kepada apa yang kita hasilkan. Karya apa yang kita hasilkan. Karena pintar itu kan artinya orang yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan kecerdasan berpikirnya. Siapa itu? Para ulama dulu, kayak Ibnu Sina, kayak Al-Khawarizmi, kemudian ya Nabi Muhammad sendirilah. Dengan Nabi Muhammad itu tidak menggunakan konsepsinya, artinya bukan pemikiran, tapi memang dia itu dari Allah langsung semua solusi-solusi itu. Gitu. Dan dia bisa dikatakan cerdas karena dia bisa mengerti apa yang disampaikan Allah gitu tanpa perlu ditafsir. Nabi Muhammad nggak pernah mendengarkan tafsiran kok, karena Nabi Muhammad yang menjelaskan. Dia lebih cerdas daripada ulama, bahkan para scholar. Coba, Nabi kita gitu. Ya kan itu kan dari Allah. Nah, itu. Jadi perbedaan kita dengan umat Kristen itu sangat banyak. Salah satu perbedaan yang mencolok tadi, saya kasih contoh tadi. Ketika kita menggunakan kaidah ilmiah untuk membuktikan kebenaran agama kita, mereka menggunakan kaidah-kaidah gabrul, memunculkan video dari pembenci Islam, dan menuduh bahwa orang itu profesor. Kan lucu ini. Sebelum dia tahu orang itu profesor, dia sudah bilang orang itu profesor. Ketika diminta bukti orang itu profesor, dia nggak bahas. Memang mereka itu bahkan iya ya Allah ya ini di hati mereka. Ya itu ujian ke kita. Umat Islam itu diuji sekarang ini. Kalian dengar omongan ini tanpa kalian kritisi, terus kalian terima. Ya sudah. Bahkan kalianlah sesat. Terjadikan mereka pemimpin, Masya Allah. Nah, makanya di Al-Quran itu jangan menjadikan mereka aulia. Bahkan ada tuh satu ayat itu yang aku pegang tuh. Karena kalau mereka sudah jadi aulia kita, nanti ketika kita tersakiti di dunia, jangan salahkan Allah. Karena bisa jadi memang Allah mengazab kita karena melanggar aturan itu. Apakah Allah jahat begitu? Enggak, karena Allah udah bilang jangan jadikan mereka aulia. Bukankah banyak umat Islam lain yang bisa kalian jadikan aulia? Kan Allah bilang, wa ummatukum ummatan wahid. Segoblek-gebleknya orang Islam, dia tetap takut kepada Allah, dia tetap bertuhankan kepada Allah. Nah, kalian pilih orang yang bahkan jangankan mereka akan mengikuti syariat Islam. Nabi Muhammad aja dihujat sama mereka, terus kita jadikan mereka pemimpin. Ya sudahlah. Masukin sampai di jabatan-jabatan tertentu, padahal kebencian mereka. Jelas. Jangan mereka coba sebutkan nama Muhammad. Bagaimana pendapat kalian? Tanya kepada mereka. Indonesia itu hancurannya loh. Kabur aja dulu. Jadi provokator.
sudah nggak bisa di ini loh. Kabur aja dulu katanya. Guys, ada yang mau nampung aku, mau kabur guys. Tolong guys, aku disuruh kabur sama Om ini. Ada yang mau bantu? Ya, kita back to topic nih. Jadi kalau kita bicara tentang realitas yang terjadi sekarang ini teman-teman ya, ini kita mengingat sama-sama keadaan ekonomi dan keadaan sosial yang sudah babak belur ya. Pertama tentang ekonomi. Kita sedang dihadapkan, mungkin teman-teman muslimah dan muslim selama ini nggak tahu kenapa kalian sedang dimanja oleh media. Kalian mendapatkan film-film yang kalian menontonnya, saat kalian menonton itu orang-orang sedang berlomba-lomba untuk menyelamatkan dirinya. Kalian habis itu nanti boom datang, kalian kaget, ada apa ini, ada apa ini. Karena kalian lagi sibuk nonton drama Korea, kalian lagi sibuk dengerin gibahan artis-artis, kalian lagi sibuk lihat sidangnya Nikita Mirjani, sehingga kalian nggak tahu kalau akan ada resesi di tahun 2000 sekianan ke depan. 26. Ketika nanti muncul, ya 2026-2027. Cuma Dan mungkin teman-teman, kawan itu dia perkirakan di tahun 2025 tepat loh. ini mulainya berarti, mulainya secara realitas. Dali, terus siapa namanya, Robert Kiyosaki. Ya karena mereka punya insting untuk, mereka punya intuisi untuk menilai karena mereka belajar dari banyak hal gitu loh. Jadi wajar mereka itu bisa memberikan spekulasi tentang apa yang akan terjadi gitu. Karena kan mereka belajar di situ. Nah, umat Islam kenapa tidak mau mempelajari tentang finansial? Kenapa tidak mempelajari tentang hal-hal duniawi? Khawatirnya umat Islam ini termakan sebuah doktrin yang tidak berlandaskan pada Al-Quran, bahwa orang Islam itu tenang aja, santai aja. Nggak gitu juga. Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan diam. Kalau sabar itu diam, Nabi Muhammad nggak akan jadi panglima perang, sayang. Apakah Nabi Muhammad bukan orang yang bersabar? Sabar beliau itu loh. Nabi Muhammad ikut menjadi panglima perang. Nabi Muhammad tuh jualan loh. Nabi Muhammad itu pebisnis loh. Maka kalau ada laki-laki yang katanya sabar aja, kita nggak usah berantem, aku nggak mau belajar bela diri, sabar aja kalau ditonjok, itu goblok namanya itu. Ini dari kejadiannya tuh asik loh deh, dari diterjebak dengan utang kita ya di pandemi, baru sekarang dipukul dengan keadaan yang begini ya. 245% aranseles apa namanya, biaya masuk itu dia membuat pabrik-pabrik itu berhenti total loh deh. Iya. Dan itu decoupling ini sekarang, decoupling ini sih sebenarnya, cuman efeknya belum langsung. Ini 2 bulan, tunggu 2 bulan akan pemecatan besar. Tuh, itu ininya Nabi Muhammad tuh. Maharnya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah tuh 40 onta merah setara 20 miliar rupiah. Nabi Muhammad SAW itu bukan orang miskin dalam artian beliau orang yang malas, bukan. Beliau adalah orang yang kaya secara beliau bekerja, bahkan seorang nabi pun beliau bekerja, tapi beliau tidak menggunakan kekayaannya itu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Artinya dia tidak membuncitkan perutnya. Artinya dia tidak menikmati kekayaan itu sendiri. Itu perbedaannya dengan manusia-manusia biasa. Terlarang nggak kita menikmati kekayaan sendiri? Tidak terlarang, tapi berlebih-lebihan yang terlarang. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tuh buruk. Kayak masa kalian mau makan semua mau kalian letakin rendang, ada ini ada itu, emang bisa masuk tembolok semua? Kan tidak. Sama gini, emang kalian beli baju-baju mewah itu kalian pakai semua? Kan enggak, itu yang berlebihan. Maka ada 3 hal yang tidak disukai oleh Allah. Yang pertama adalah menghambur-hamburkan, menyebar-nyebarkan syubhat atau isu. Yang kedua menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga ini yang bertanya, yang pertanyaan ini nggak ada manfaatnya, kalau nggak salah begitu ya, 3 ini nih. Jadi artinya kalau kita hidup sesuai rule Islam tuh sebenarnya kita akan kaya sebenarnya. Cuman kita kan tidak begitu. Kenapa Uni Refining tidak punya perusahaan? Ya karena tidak ikut sesuai prinsip Islam. Prinsip Islam mengajarkan dengan 1 ayat aja kita harusnya apabila kau memberikan makan 1 orang sama seperti memberikan makan seluruh umat manusia. Apakah kita kasih nasi goreng? Nggak mungkin. Otomatis kita akan membuat dia lebih, dia hidupnya dia tangannya di atas, bukan tangannya di bawah.
membantu dia untuk Iya, memberikan makan berpikir, orang lain tapi lagi. kita harus pintar Akhirnya juga. kita kayak blockchain kita saling berterkaitan, gitu. Itu sama seperti ketika kalau kita berpikir, saya tuh tanya ke diri saya sendiri, kenapa ya aku kok nggak punya perusahaan? Ini dinis gini loh Des, kan pernah kawan tuh, jadi di tahun 2022-23 di mana dunia blockchain kan mengalami krisis besar-besaran kan di dunia blockchain. Nah, itu Bitcoin itu sampai jatuh ke 15.000. Ngobrol-ngobrol dengan kawan, saya bilang coba kamu beli ini, dia enggak, mendingan saya beli apa namanya, dia milihnya itu apa namanya, kalau di Indonesia itu kalau ngasih 1 juta nanti dapat berapa juta gitu, apa tuh dia? MLM. Iya, dia milihnya begitu. Saya bilang jangan, kamu pelajari, karena blockchain kan susah tuh, saya kan harus belajar dulu tuh. Itu kan saya bilang belajar aja nggak apa-apa. Ya sekarang nangis gitu. Ya ada mindset yang keliru. Contoh kayak ada orang bilang gini, ngumpulin emas tuh buat kaya, salah. Sebenarnya emas itu tuh bertahan. Atau ada orang yang bilang investasi itu adalah ini. Ada yang kayak gitu. Aku juga kan lihat-lihat juga nih kayak gini. Emas kan naik sekarang tuh. Ada yang jual emas kemarin tuh dapat untung banyak. Sebenarnya bukan emasnya naik. Sebenarnya kan nilai tukar uang itu yang turun. Uang yang jatuh. Mata uang yang jatuh, orang nggak sadar. Dan ini edukasi seperti ini yang jarang digunakan. Kenapa? Ya ini tadi, kalau aku, orang-orang kayak aku ini, kenapa belum sampai ke tahap itu? Kita belum sampai ke tahap mengimplementasikan Al-Quran untuk sosial. Karena aku disibukkan dengan menghadapi orang-orang yang nggak ngerti antara perbedaan ayam dan bebek itu seperti apa. Nah, harusnya orang-orang yang ilmunya di atas aku itu yang sibuk membahas ini gitu loh. Kayak para ulama-ulama kita. Mereka kan sudah paham, sudah bertemu dengan santri-santri yang bisa bedain mana Tuhan mana manusia tuh. Harusnya mereka yang membangun, makanya muncul kayak masa keemasan Islam itu kan datangnya dari siapa? Ibnu Sina yang memang sudah paham mantiknya Islam, kemudian baru mengimplementasikan dalam sosial, kayak Al-Khawarizmi, kemudian kayak Imam Ghazali, kan muncul pemikir-pemikir. Nah sekarang tuh kan gak kayak gitu. Ulama-ulama mohon maaf nih, ulama-ulama tuh bukan turun berdebat menghadapi Oten. Kenapa? Yang menghadapi Oten tuh orang-orang kayak aku ini harusnya yang meluruskan pikiran mereka yang keliru. Kalau aku nggak apa-apa, kenapa? Karena aku dalam fase belajar. Nanti kalau aku sudah menjadi ulama, maka aku udah nggak lagi sibuk ngadapin Oten, teman-teman. Tapi aku sibuk untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam ranah sosial kita. Nah, itu harusnya gitu. Harusnya begitu loh tatarannya loh. Kayak SD itu ngapain, SMP ngapain? Ada nggak di SD itu bikin analisis secara ini? Nggak ada, belum bisa mereka. Nanti secara SMA sudah mulai praktek ini, praktikum gini-gini. Itu sistematika itu dijalankan. Jadi kenapa banyak orang Islamnya miskin? Karena tidak meletakkan diri pada tempatnya gitu loh. Ketika dia menjadi ulama, dia tidak mengambil hikmah Islam itu untuk Uni Rifa bicara dengan siapa? Loh, emang ada akun yang kelihatan di sini? Kan ada akunnya nih, mesia.org. Ah, kelihatan ya? Halo. Tuh ada akun mesia.org. Udah ya, aku udah angkat topik nulis bertanya guys. Kita udah ini aja finishing aja. Emang nggak ada itu akun mesia.org, emang kelihatan? Akulah dia. Bindar akun Uni juga kakaknya Uni ya. Oh, Mesia itu siapa? Uni kakak siapa kak? Aku adalah Mesia yang kalian aniaya. Kakak siapanya Uni kak? Aku adalah bayang-bayang yang selalu menghantui hidupku ya, menghantui dia. Dia hantu nih guys. Gitu loh kak. Jadi kalau misalkannya aku udah di tahap ulama kak, aku nggak akan lagi ngobrol sama Oten loh kak. Iya, jadi tapi jangan lupa juga, walaupun kalau sudah tahap pintar ke sana itu edukasi finansial, ngobrol dengan Nah, justru ke sana. Justru aku selesaikan solusi-solusi masyarakat di sini. Asik. Kan aku udah bilang, kakak tahu nggak kecerdasan itu artinya apa? Kan aku bilang berkali-kali, cerdas itu adalah ketika manusia dengan akalnya mampu menyelesaikan masalah, itu namanya cerdas, paham nggak?